Ini di mana? Taman Sungai Putri, Kuala Rompen. Ini bagian belakang. Ini yang saya kerjain ada 23 rumah. Ini bagian belakang, ini sambung terus. Ini dia bilang apa? Ini namanya rumah teres lah. Karena sambung-sambung jadi namanya rumah teres. Yang satu blok 12 rumah, yang satu bloknya lagi itu 11 rumah. Kalau di sini ya lihat nih. Ini jalan belakang rumah aja segini besar ya. Ini buat 2 kereta masih boleh lah, apa 2 mobil masih bisa lah ini. Simpangan gitu. Tapi emang kalau yang belakang nggak dikasih line putih, kalau yang depan dikasih line putih. Kalau yang tanah kosong ini tanah kosong ini katanya buat kolam katanya. Buat kolam itu tampungan air hujan lah, maksudnya bukan kolam ikan. Tampungan air hujan. Jadi gini, kalau di Malaysia nggak, harusnya di Indonesia pun juga harus seperti ini biar nggak terjadi banjir ya. Kalau hujan nggak langsung banjir. Kalau di Malaysia ini ada resapannya ini. Jadi kalau hujannya kuat, lebat gitu, dia nggak langsung ke ini, nggak langsung ke selokannya. Air masih ketampung di sini beberapa saat gitu. Ya nggak beberapa saat, pokoknya kalau sampai hujannya terlalu kuat. Nah, ini pipanya kan mungkin nggak apa ya, nggak mencukupi ya, nggak mengatasi air yang keluar. Jadi masih tersimpan di kolam ini. Ini bangunan di sini rata-rata harus ada kolamnya, standarnya lah. Nah, tapi kan terlalu banyak tanah yang kebuang ya. Ini pun juga nggak efisien juga. Nah, saya rasa ini karena Malaysia masih banyak tanah yang kosong, masih banyak tanah yang kebuang-buang, jadi masih dibutuhkan ini. Tapi yang tanahnya sempit pun dibuat juga, tapi ditanam modelnya di bawah bangunannya gitu. Biasanya di bawah teres. Di bawah teras depan itu biasanya ada kolamnya, tapi di bawah, ditanam di bawah, dicor gitu loh. Kalau ini kan karena masih luas tanahnya, jadi dia nggak dicor, jadi dia taruh di belakang rumah. Nah, ini kalau dibuat lagi belakang rumah ini, kalau disambung lagi, kalau yang punya rumah punya duit, kalau mau nyambung lagi bisa jadi 2 kamar lagi. Nah, masih bisa jadi 2 kamar. Batas tembok belakang sama itu batu yang bawah itu, pondasi yang bawah itu bisa 1 kamar. Tambah lagi yang kolam ini. Nah, besar kan, masih besar. Sama ukuran rumah murah pun ya sama lah. Ini harganya rumah ini 500 atau berapa gitu. Nah, nanti kita sekarang ke depan ya. Saya tunjukin yang bangun ke depan. Tapi saya nggak mau lewat dalam rumah, saya mau lewat samping saja. Biar kita tutup dulu pintunya. Itu takut ayamnya nanti keluar. Ayamnya Akang itu. Nah, kita lalu belakang saja. Ya, biar buat cuci muka, cuci muka, cuci mata. Cuci muka. Saya bilang ya, saya sering ngomong sama teman-teman, ini kayu segini besar, ini udah kering, udah roboh, nggak ada orang ngambil ya. Kalau di kampung saya, jangankan yang besar gini, yang kecil-kecil itu lo udah habis buat kayu bakar. Ini besar gini, kalau nggak gitu buat bakar bata ya kan biasanya. Buat bakar bata pun bisa ini. Ini kalau siang nanti banyak monyet loh ini. Mungkin sekarang masih tidur lah dia, atau nggak tahu pergi kemana gitu. Monyet, burung-burung besar gitu masih ada loh sini.
Ular besar juga ada. Kemarin tuh makan makan ayam 7, tapi kecil-kecil lah, ayam kecil-kecil ya, anak ayam gitu lah. Nah, ini. Nah, ini yang saya salut lagi dari Malaysia. Untuk bangunan berapa rumah ya ini? 23 rumah aja kabelnya sebesar ini, harus 2. Enggak, tapi yang satu itu yang atas itu buat orang kampung sebelah sana, buat taman ini ada sendiri dia. Yang bawah itu pun besar kabelnya. Sementara kalau di kampung saya itu satu desa cuma satu kabelnya. Ya maksudnya nggak sebesar ini, ada yang kecil lagi, ada ukuran yang kecil lagi, ini ukuran yang besar ini. Makanya kadang sempat turun itu tegangannya kalau lagi biasa maghrib gitu ya, maghrib gitu tegangan sempat turun, nggak ada 220 volt. Kalau di Malaysia ini masih mencukupi lah, listriknya lebih kalau di sini tuh. Makanya listrik di sini tuh terhitung murah harganya. Nah, dikuasai kerajaan pemerintah. Nah, ini nampak depan, ini bangunan nampak depan. Lihat ini. Aku bilang ini jalan taman, ini jalan khusus buat taman ini, buat perumahan ini. Taman tuh perumahan lah. Nah, ada 2 jalur kan. Yang satu jalurnya ini besar juga ini, tambah satu ini, ya, berarti ada 2 jalur. Seperti jalan raya kalau di kampung saya ini. Ini padahal baru rumah baru jalan taman. Yang sebelah ini baru jalan kampung. Jadi kampung ada sendiri, tetap rumah perumahan ada sendiri. Dia enggak jadi satu. Kalau ada di kota saya itu jadi satu itu. Nganjuk itu, saya dari Nganjuk itu jadi satu itu. Antara jalan kampung sama jalan umum lah, jalan umum sama perumahan itu jadi satu. Kalau ini enggak, ini bisa-bisa. Nah, bagusnya seperti ini. Ini pun jalan kampung pun ini yang bangunan baru ya, maksudnya yang model baru ya. Yang model lama pun itu sama, tapi yang model lama itu mungkin karena tanahnya yang nggak cukup, jadi dia harus mepet sama bangunan sama jalan kampung. Itu kalau lihat depan itu sempat ada belok agak kanan sedikit, itu jalan kampung ya, jalannya mepet lah. Kalau ini kan ada tanah kosong segini besarnya, ini ada 5 meteran lah, 4 meter atau 5 meter gitu lah. Nah, ini bangunan nampak depan bagus ya, bagus. Tapi yang disayangkan kalau rumah teres ini karena berdempet-dempet ya, jadi banyak orang yang kurang suka lah karena berdempet-dempet sama tetangganya gitu. Ini bangunan satunya lagi ada, saya ada ngecat di bangunan satunya lagi sana, itu ada 26 rumah. Ada 26 rumah itu, tapi nggak gabung-gabung gini, namanya itu rumah banglo semedi, berarti dua gitu loh, 2 jadi 1, 2 jadi 1 gitu sih, kok bagi 2. Jadi dia ada tanahnya kosong, setiap rumah dia memiliki tanah kosong tepi rumah seperti ini, agak besar lagi. Kapan-kapan nanti saya kasih tunjuk. Tapi sana baru masih kotor, tempatnya masih kotor, masih berantakan, belum tertata rapi. Kalau ini kan udah siap, ini udah selesai, jadi sudah bagus. Kalau sana masih berantakan, masih acak-adul. Ngecatnya baru undercoat aja, baru undercoat itu baru dasaran lah, catnya luar. Kalau dalamnya udah saya spray gitu hari.
Kalau dulu saya bener-bener kalau baru masuk Malaysia itu dulu lihat-lihat kabel gini, heran banget itu. Kenapa ya setiap perumahan gitu nggak peduli besar nggak peduli kecil tuh kabelnya besar-besar gitu. Sementara di kampung saya itu kabelnya kecil buat satu kampung, 2 kampung malah. Dulu itu di desa saya itu ada, desa saya kan ada Klaten, ada Corah gitu. Itu 2 kampung itu kabelnya kecil, yaitu di cabang-cabang gitu. Mau ke desa sebelahnya dicabang lagi, desa sebelahnya dicabang lagi gitu. Kalau ini enggak, ini satu perumahan ini ngambil dari gardu. Ngambil dari gardu, ini dekat sini ada gardu lah. Yang satu lagi ada yang dari kampung itu kampung itu. Yang ujung itu kampung, tapi kampungnya sini jarang-jarang. Itu kampung itu. Masih banyak yang kosong lah. Kuala Rompen, Pahang. Kuala Rompen, Pahang. Masih banyak sawit. Rata-rata kalau kerja di bangunan di Malaysia itu nggak jauh dari tempat kita kerja itu pasti nampak sawit, terlihat sawit. Saya dulu juga sempat heran juga, iya. Nggak heran lah, maksudnya waktu baru masuk Malaysia tuh, oh ini tuh sawit tuh. Sebelumnya belum pernah belum pernah tahu sawit itu seperti apa. Oh ternyata ini sawit seperti ini. Kalau dulu di rumah pun ada sawit, tapi di kuburan-kuburan gitu biasanya ya, di makam-makam gitu. Itu tapi nggak seperti di sini besar-besar, terusan buahnya juga banyak. Kalau di sana tuh buahnya seperti sedikit-sedikit gitu loh, seperti salak gitu loh. Kalau ini kan banyak-banyak. Emang karena dipupuk, mungkin kalau yang di kampung itu kan karena nggak dipupuk ya, mungkin alasannya itulah. Beberapa jarak dari rumah ya gitu ya, setiap 1 2 3 2 rumah 3 rumah gitu ada pokoknya ditanamin pokok. Ini sama kerajaan yang buat, jadi udah aturannya gitu, aturannya harus dibuat pokok. Ada pohon manggis, ada pokok manggis, ada pokok mangga. Ini udah aturan dari sananya. Kalau nggak mengikuti ya nggak lulus. Ini hari Senin, tanggal berapa ini? September ya, Agustus September ya, ini September tanggal 9. Ini hari nanti ada cek-cekan dari kerajaan untuk bangunan ini lulus atau tidak. Nanti kalau udah lulus, yang punya rumah yang beli bisa masuk, baru nanti dipasangin ini air. Ini untuk airnya, PDAM-nya, sama listriknya. Listriknya kan juga belum dipasang ini. Nunggu yang punya rumah sendiri ternyata di sini. Orang rumah sendiri harus lapor sama PLN kalau kita. Kalau saya mau masuk gitu, baru buat surat-surat baru dipasang. Tapi kalau air enggak, air kayaknya serentak nanti. Kalau udah lulus baru dipasang semua gitu. Tapi nanti dalam jangka 3 bulan belum ada orang yang duduk, belum ada orang masuk, dicabut lagi. Jadi untuk pertama kali dipasang semua. Yang saya tahu seperti itu dulu di Tangka itu. Terusan dalam jangka 3 bulan belum ada orang masuk, dicabut lagi. Mana yang udah masuk ya dibiarin, dilanjutin lah. Itu kucing saya. Iya, gemuk-gemuk anaknya ini. Makannya apa ini? Oh, makannya ikan ini hari. Ya, ini kemarin saya belikan ikan murah lah. Kalau di sini tuh di Pahang ini, di Pahang, di Rompen, Kuala Rompen ini ada ikan murah di dekat saya kerja ini. Ya, buat makan kucing boleh lah.
Itu 10 ringgit. 10 ringgit tuh kalau di kampung uang 35-an lah. 35 33 gitu. 10 ringgit itu dapat 5 kilo ikan. Nanti direbus, udah kasih kalau dia minta makan gitu aja. Soalnya kalau dikasih makan kucing yang seperti Whiskas atau apa itu yang keras-keras gitu, terusan yang kalengan itu udah bosan kucing ini. Cilaka ini kucing, susah. Orangnya aja nggak bosan makan tahu tempe. Tapi kalau daging terus juga bosan juga sih. Ikan itu kucing itu mau ganti-ganti ya. Ini kemana-mana vlognya ini, ke kucing ke bangunan gitu. Nah tapi ini tambahan saja lah. Kucing itu makanya mau ganti-ganti seperti kita saja lah, seperti manusia saja lah. Harus ganti-ganti, nggak bisa itu aja gitu, nggak mau dia. Ini motor saya yang buat kerja bolak-balik sana sama Pengenan Baru. Ini motor udah ada 2 tahun mungkin, 2 tahun 3 tahun macam itulah. Lupa saya. Ini dulu beli 700 tuh kalau di tempat kita ya 2.100.000 lah, 2,5 juta lah macam itulah. Ini motor tempatan, maksudnya tempatan tuh motor Malaysia gitu loh. Malaysia tuh memproduksi motor juga. Kenapa di sini motor murah? Soalnya produksi sendiri, produksi dalam negeri gitu loh. Makanya murah. Harusnya Indonesia seperti itu ya. Kalau kereta ini kereta import lah ini. Mobil di sini tuh banyak juga mobil-mobil buatan sendiri, buatan Malaysia sendiri. Jadi murah-murah. Malaysia aku tuh saya akui kuat lah dalam perekonomian itu. Makanya dia mampu menciptakan mobil sendiri, motor sendiri gitu. Indonesia sebenarnya juga mampu, tapi kalah saing sama perusahaan besar itu. Kayaknya seperti itu. Jadi yang perusahaan kecil-kecil memproduksi itu kayaknya ketekan gitu loh, kayak nggak bisa gitu loh. Kalau yang saya tahu lah ya, yang mungkin izinnya nggak boleh atau gimana gitu. Yang saya tahu seperti itu. Kalau di sini tuh kilang-kilang pabrik-pabrik kecil gitu bisa merakit motor. Tapi kalau yang mesinnya ini pasti udah pabrik besar lah ini, udah perusahaan besar lah ini. Oke, sekian dulu. Tadi nggak ada awal, jadi ini juga nggak ada akhir. Soalnya kapan-kapan nggak tentu lah bisa bikin lagi seperti ini. Ini karena tadi lagi ini tadi niatnya ke belakang tuh mau cek pulsa saja. Soalnya kalau di dalam rumah kan ngecek pulsa susah. Pas keluar ngambil kamera ngambil gambarnya ayam, kelanjutan sampai sekarang.